Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan Cak Ri kembali di tutorial yang ketiga Zoom Cloud Meeting. Di sini Bapak Ibu bisa mempelajari tentang bagaimana cara meng-share pekerjaan kita apabila Bapak Ibu dalam meeting nanti ingin menyampaikan materi kepada teman-teman yang lain. Selamat mengikuti. Di Zoom Cloud Meeting sudah ada fasilitas untuk itu, yaitu di menu share screen. Di menu share screen itu ada fasilitas beberapa yang bisa di-share, baik itu untuk host ataupun peserta meeting. Ini kita klik aja di share screen, di share screen ini ada di menu Zoom Cloud Meeting, letaknya di tengah. Di HP juga seperti itu, sama ada share, ada share namanya. Itu tinggal klik ada di situ di dalam HP atau smartphone Bapak Ibu, itu bisa share dokumen juga, dan juga bisa share screen juga, tapi terbatas. Kita akan bahas dulu untuk yang PC, nanti akan kita berikan sedikit penjelasan untuk yang smartphone. Kita klik share screen. Saat kita klik share screen, Bapak Ibu sekalian, di menu basic ini hanya terdapat 3, tampilkan secara default. Nah, terus yang bawah ini apa? Yang bawah ini adalah aplikasi yang kita buka di desktop PC. Jadi apapun yang kita buka nanti akan tampil di menu share di sini. Jadi Bapak Ibu apabila ingin nge-share paparan, misalkan PowerPoint, Excel, Word, kemudian ada Paint dan sebagainya, gambar-gambar, Corel, misalkan mau gambar Adobe Photoshop, mau video dan sebagainya, harap file itu dibuka terlebih dahulu. Jadi di sini prinsipnya bukan kirim file, tetapi memaparkan file yang kita buka di dalam desktop kita. Intinya seperti itu. Oke, di menu basic Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba 2 yang bisa kita coba, yaitu di share screen sama whiteboard. Oke, kita klik yang share screen dulu. Klik 2 kali atau klik 1 kemudian klik share juga bisa, Klik saya lebih suka klik 2 kali. Nah, di saat saya klik 2 kali, maka di komputer atau di smartphone para peserta, semua pekerjaan atau yang kita lakukan di sini di desktop komputer ini akan terbaca oleh semua peserta meeting. Jadi misalkan kita mau membuka file, misalkan, kita membuka file Explore saja, semua peserta dapat melihat. Di sini Bapak Ibu bisa meng-share pekerjaan, misalkan membuka PowerPoint atau membuka Word dan sebagainya, itu bisa langsung ditampilkan di sini, bisa full layar. Jadi full layar komputer yang Bapak Ibu pakai. Tetapi nanti perbedaannya yang di menu advance, nanti kita bisa meng-share sebagian sehingga kita bisa bekerja dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa meng-share apapun di sini, video juga bisa. Coba kita share video, saya juga punya beberapa video, mungkin Bapak Ibu sudah melihat di YouTube saya, banyak video cover lagu, atau saya ini untuk tutorial yang kedua kemarin yang saya bikin, saya putar di sini misalkan. Videonya itu akan terlihat di peserta meeting yang lainnya seluruhnya tanpa terkecuali. Dan kalau untuk yang paparan bagaimana? Paparan juga sama. Kalau di sini itu kalau kita pakai PowerPoint terus pakai Ctrl F5 itu, sehingga paparannya itu biar terlihat besar, biar terlihat besar sehingga bisa dilihat secara penuh seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai paparan di sini, misalkan ini sudah selesai paparan di sini,
itu bisa stop share. Stop share-nya ada di atas Bapak Ibu, jadi nggak kelihatan. Kalau di peserta meeting itu stop share-nya tidak kelihatan ya. Bapak Ibu sendiri yang bisa melihat stop share-nya, yaitu warnanya merah ya, warna merah ada di atas desktop ya. Bukan atasnya desktop, nanti kan enggak di layar monitor ya, tapi di layar monitor tapi letaknya di paling atas seperti itu nggih. Oke, kita tutup aja karena kita sudah paham untuk share yang ini. Kemudian Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk yang share yang kedua, yaitu di menu basic tadi ada share whiteboard ya. Whiteboard ini gunanya Bapak Ibu hanya gambar sketch saja, sehingga di situ terbatas juga mau menampilkan apa. Misalkan ini sebagai guru, misalkan Bapak Ibu ngajari murid-muridnya menggambar dan sebagainya, itu bisa lewat sini ya. Kita klik saja, caranya klik sekali, terus di bawah ini ada share, tapi bisa juga klik 2 kali ya. Di sini akan terlihat whiteboard putih Bapak Ibu, putih bersih, nggak ada apa-apanya, tetapi ada menunya. Tapi menu itu tidak akan terlihat di peserta meeting yang lainnya. Tapi Bapak Ibu yang menge-share itu ada menu untuk ini nulis, kemudian untuk membuat kotak, membuat format gambar, menghapus, undo, clear dan sebagainya. Sama persis di fasilitas menu yang ada di pin. Contohnya ini, misalkan saya ingin tanda tangan di sini ya, misalkan tanda tangan sini, maka semua peserta itu akan bisa melihat. Nah, semua peserta akan bisa melihat. Misalkan pengen menggambar, pengen gambar di sini saya contohkan. Terus ini ada gambar bulat-bulat ini ya, pengen gambar misalkan gambar buletan, ini gambar buletan misalkan seperti itu. Terus ini gambar seperti ini, terus kemudian ada gambar seperti ini ya. Nah seperti ini contoh untuk menggambar aja. Sekarang ini cukup, kita stop share, stop aja dah. Nah kemudian kita akan menggunakan fasilitas yang kedua, yaitu di menu advance ya. Di menu advance kita lihat, kita klik aja. Nah di sini ada 3 juga ya, ada 3 menu yang bisa kita akses di menu advance. Yang pertama adalah portion of screen ya. Portion of screen ini kita memberikan porsi khusus atau tertentu di desktop kita, sehingga kita tidak meng-share seluruh desktop yang ada. Biasanya saya menggunakan ini sehingga Bapak Ibu saat meng-share materi itu Bapak Ibu masih bisa bekerja dengan yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Contoh, kita klik aja untuk version of screen-nya. Version of screen-nya kita klik 2 kali. Berhasil Bapak Ibu. Ini adalah tampilan hijau, ini adalah screen mana yang akan ditampilkan. Seperti ini ya, videonya akan terlihat di sini. Yang keluar hanya ini aja. Ya, yang keluar hanya di dalam kotak hijau ini saja. Nah, misalkan Bapak Ibu mau menampilkan materi PowerPoint yang sudah Bapak Ibu buat, kebetulan saya sudah buka PowerPoint-nya. Saya klik aja. Nah, di situ akan tampil seperti ini. Nah, ini kan kalau tampil tadi ada yang misalkan itu kurang pas Pak, misalkan ada audien lain melihat bahwa kurang pas, ya kita tinggal paskan saja di mana posisinya seperti itu. Ya, sangat simpel Bapak Ibu. Biasanya saya hanya menggunakan yang poin tulisannya saja, sehingga di HP yang dilihat oleh peserta meeting yang lainnya itu akan terlihat lebih besar, jadi lebih enak dibaca seperti itu. Kalau yang full screen nanti di HP terlihat kecil-kecil ya, karena desktop kita apalagi kalau besar lah itu nanti terlihat di HP sangat kecil. Itu sangat simpel sekali. Bapak Ibu bisa langsung pilih-pilih mana yang mau ditampilkan, halaman 1, halaman 2, halaman 3 misalkan ya. Itu nanti juga akan tampil seperti itu. Ini misalkan kurang pas ya kita paskan gini, pas tengah gitu ya. Kemudian ini dan sebagainya. Ya.
seperti itu Bapak Ibu untuk menampilkan PowerPoint atau yang lainnya, bisa Word, bisa Excel dan sebagainya, bisa tampil di situ semua. Ya, oke Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah memberikan contoh untuk menampilkan PowerPoint ya dengan menggunakan portion of screen, kita sekarang akan mencoba untuk menampilkan foto ya di forum meeting. Jadi intinya begini, saat menampilkan foto Bapak Ibu harus mengecek dulu foto itu nanti saat akan ditampilkan itu kira-kira ukurannya seberapa. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dulu ukurannya sehingga nanti bisa enak, bisa pas di frame di portion of screen yang kita buat ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita share screen, kemudian kita klik 2 kali di portion of screen-nya ya. Nah, ini kotak hijau ini adalah kotak di mana kita akan menampilkan, yang di tengahnya ini nanti kita akan menampilkan gambar yang akan kita share ya. Gambar yang akan kita share nanti akan tampil di situ. Nah, kita akan mencoba membuka foto-foto yang akan kita tampilkan, tapi sekali lagi Bapak Ibu harus sebelum meng-share klik fotonya dulu, kemudian sesuaikan ukurannya ya. Misalkan saya buka Explorer seperti ini, nah itu kan ukuran tampilannya seperti itu sudah pas ya. Jadi Bapak Ibu saat membuat frame yang hijau ini, usahakan Bapak Ibu itu membuatnya adalah ukuran widescreen yang standar sekarang adalah ukurannya 16:9 ya, sehingga kita ukurannya tidak seperti dulu. Kalau TV dulu, HP dulu itu ukurannya banyak yang 4:3, kalau sekarang 16:9. Maksudnya ya ini agak panjang lebarnya sekarang agak panjang sedikit ya, tidak seperti ini. Misalkan seperti ini ya, nanti yang tampil ya aneh nantinya ya. Kita kira-kira saja seukuran layar monitor ya, layar monitor. Coba kita akan buka foto, misalkan aku ini kita tampilkan, misalkan kita tampilkan foto ini. Nah, ini kita sesuaikan aja, foto ini kita sesuaikan seberapa yang pasnya. Nah, ini kita sesuaikan, makanya nanti yang tampil itu pas, sehingga di saat keluar di HP Bapak Ibu yang lain peserta meeting itu akan enak dilihat ya, akan enak dilihat sehingga pas. Nah, nanti akan saya berikan contohnya, saya record juga untuk yang menjadi peserta lain bagaimana gambarnya ya. Nah, seperti ini hanya contoh saja foto-foto yang saya buat saat kegiatan di Malang. Nah, ini foto matahari terbit. Ini nanti kalau kita lihat di teman-teman yang lain, di peserta meeting yang lain, maka yang terlihat hanya yang ada di dalam hijau ini ya, di dalam kotak hijau frame yang kita buat di portion of screen tadi ya, seperti itu. Kemudian ada lagi, kita lihat di sini ya. Nah, Bapak Ibu, saya mohon untuk melihat tutorialnya ya, nggak usah melihat fotonya. Saya khawatir Bapak Ibu gagal fokus nanti ya. Kemudian ini ada contohnya lagi, foto-foto yang ingin ditampilkan harus pas. Yang pertama dipaskan dulu biar nanti hasilnya juga pas. Nah, itu ada Mbak Susi Similkiti ya, ini ada lagi, ini ada juga ini Raja Dangdut ini ya. Ini foto-foto saya ambil saat kegiatan. Nah, bagus kan? Kalau nanti di layar tampilannya Bapak Ibu peserta yang lain pasti hasilnya akan bagus sesuai dengan frame yang kita buat ya, sesuai dengan frame yang kita buat. Jadi saat pembuatan ini Bapak Ibu sekali saja membuat ukuran foto, maka untuk ngeklik yang lainnya sudah sesuai ya, sudah sesuai ya. Misalkan nih saya foto-foto, nanti hasilnya akan terlihat di
HP saya record nanti saya akan tampilkan juga ya, nanti akan saya tampilkan juga ya foto-fotonya. Ini yang terakhir, contoh terakhir nih ya, ini ada ada Mas Heru ya. Saya pikir hanya itu Bapak Ibu, untuk sesimpel itu bagaimana caranya menge-share foto-foto, tetapi caranya harus disesuaikan dulu framenya dengan yang ini ya, dengan yang ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi jangan meng-share membuat tampilan seperti ini ya, nanti kasihan yang di HP nanti ya. Kalau HP sih tinggal mutar gitu aja bisa. Kalau PC ya nanti kasihan mau dijungkel-jungkel nih ya apa, nah, nanti lah ya rusak kabeh PC nih ya. Seperti itu Bapak Ibu, tutorial untuk menampilkan materi yang kita buat, bisa PowerPoint, bisa Word, Excel dan sebagainya, atau apalah kita bisa tampilkan di situ. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya dan kekurangannya saya maaf, atau mungkin ada teman lain yang bisa kasih masukan, bisa share di komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.